Ada. Nah sekarang gini Be, kalau misalnya sekarang ini terjadi dengan sebutan-sebutan kadrun, orang bilang, apakah bangsa Arab itu, kenapa bangsa Arab jadi dibenci sama ada beberapa kelompok tertentu di Indonesia? Yang pertama, dalam catatan saya, bangsa Arab manapun itu tidak ada pernah konflik dengan native. Dari dulu Saya bangsa Arab tidak pernah ada konflik dengan native? Tidak ada. Oke. Tidak ada konflik dengan native. Oh, nggak ada, karena sudah ratusan tahun kalau kita hitung dari titik Egypt abad 4 sebelum Masehi kan. Iya. Nah, sekarang terciptanya iklim itu, atau mungkin ada yang memang mengkondisikan di balik layar itu dengan adanya tokoh-tokoh dan elit politik yang juga ikut menciptakan kondisi kebencian terhadap Arab. Menurut Babi, apa kepentingannya dalam hal Ya kan, Arab itu diidentifikasikan sebagai Islam di sini. Jadi tidak terlepas dari politik anti-Islam. Tidak lepas dari itu. Bagaimana misalnya ya, kita lagi soal Sultan Hamid ya. Itu kan mengucapkan kata-kata pengkhianat ya kan, kepada orang yang mereka nggak kenal. Ya, bahkan berjasa kepada Indonesia. Iya, karena mereka nggak kenal, dia nggak tahu. Iya kan? Kan harusnya, saya juga nggak kenal kalau Sultan Hamid ya. Tapi kan saya pelajari dengan benar, saya bertanya dengan rekan-rekan beliau yang mengenal kebetulan beliau. banyak mentor-mentor Babi itu ya. Iya. Mr. Rum, iya. Pak Natsir ya. Iya, Pak. Itu kan tahu betul. Oke. Kok saya lihat orang segitu enak bicara pengkhianat, itu nggak boleh. Itu final itu ucapan itu. Dan ada perhitungannya, bukan oleh manusia tapi oleh Al-Khaliq. Jangan lupa ya, Sultan Hamid wafat dalam keadaan sholat. Wow. Nggak boleh main-main dengan orang semacam ini. Wow. Ya kan? Nggak boleh main-main aja. Iya. Dia wafat dalam keadaan sholat. Iya. Jadi karena itu hendaknya berhati-hatilah ya. Iya. Di masa pra kemerdekaan jasa-jasa bangsa Arab tuh di mana, Be? Pra kemerdekaan itu tokoh-tokohnya banyak, antara lain Syekh Ahmad Surkati, Abdurrahman Baswedan, juga itu bapaknya Mas Anies, Be? Iya, ada lagi nama tokoh Salim bin Jindan. Itu pidato di mana-mana keras melawan Belanda. Saya juga pernah dengar, tapi bukan zaman Belanda. Zaman Orde Lama juga dia nggak peduli. Dia keras juga, dia hantam Orde Lama. Iya. Saya saksikan itu. Iya. Itu banyak tokoh-tokoh itu, dan mereka juga membangun pergerakan ya, Al-Irsyad itu. Jamatul Khair, Al-Irsyad itu pergerakan-pergerakan mereka yang berdiri pada 1905, Al-Irsyad 1914. Itu juga gerakan-gerakan yang bersama perkumpulan Islam lain, perkumpulan nasional yang lain, Islam dan nasional, menegakkan Republik Indonesia, berjuang untuk Republik Indonesia. Walaupun sesungguhnya sebenarnya nggak ada alasan buat kita membenci kelompok Arab sebenarnya, Be, ya, imigran-imigran Arab yang ada di sini. Begini ya, saya nggak temukan dalam kajian saya ada orang Arab yang berkhianat terhadap RI. Nah, ini menarik berarti, Be, ya. Tidak ada Babe menemukan orang Arab, bangsa Arab yang berkhianat terhadap RI, terhadap Indonesia zaman Belanda, perjuangan zaman Belanda, atau terhadap RI setelah kemerdekaan. Nggak ada tuh, Be? Nggak ada. Oke. Bahkan kayak kelompok, misalnya kayak Martak pun dia menyumbangkan rumahnya untuk menjadi rumah proklamasi, Be, ya? Iya, walaupun dia orang Kaukasia ya. Oke. Dia menyumbangkan untuk rumah Bung Karno, ya kan, yang kemudian jadi tempat proklamasi. Itu. Ya, ini menarik banget teman-teman semua ya. Jadi memang politik kebencian terhadap Islam, jadi sekarang ini jadi dikait-kaitkan dengan bangsa Arab nih. Yang menariknya di sini adalah pada saat orang-orang menyebutkan itu kadrun, adalah gurun. Ada juga saya pernah dengar gini, Be, katanya kadrun itu ada bahasa dari zaman PKI menyebutkan kepada kelompok-kelompok Islam, menyebut kata-kata kadrun, itu apa betul, Be? Saya nggak mengamati semua ya. Saya tidak berani membenarkan, juga tidak berani membantah. Saya harus melakukan penelitian lagi. Oh, Babe belum ingat itu untuk hal itu? Belum ingat, karena ada seorang rekan di luar negeri kebenaran, dan warga negara luar memberitahu saya lewat telepon bahwa dia berhasil mengoleksi harian rakyat, harian komunis dari tahun 63 sampai dengan tahun 65. Wow. Kalau saya bisa berkunjung ke tempat dia, nanti akan saya periksa.
Wow. Mungkin ada istilah itu. Wow, wow, wow. Ini menarik teman-teman semua. Jadi gini, poinnya yang tadi yang Babe sampaikan adalah tidak ada pernah Babe temukan dalam perjalanan hidup Babe, dalam analisa Babe terhadap Indonesia ini, ada bangsa Arab yang berkhianat terhadap negara. Ada bangsa Arab yang berkhianat terhadap perjuangan negeri ini gitu Ya, ya. perjuangan kemerdekaan. Jadi memang nggak ada alasan untuk kita untuk membenci bangsa-bangsa Arab itu kok dengan kita. Dan apalagi kalau misalnya ini hanya sekedar seperti ada peran di belakang layar untuk membuat politik anti-Islam. Ini berbahaya banget. Iya. Karena Indonesia mau nggak mau ya memang mayoritas Islam. Jangan sampai yang menjadi kayak apa ya, menjadi kayak tumbalnya jadi bangsa Arab yang dihajar biar menyerang kelompok Islam. Jangan sampai begitu teman-teman semua. Jadi kita pemuda Indonesia, khususnya golongan milenial, harus memahami sejarah bagaimana kita negara ini bisa terjadi. Peran-peran dari imigran manapun itu perlu juga kita kaji. Jangan sampai kita menjadi nggak peduli kali ya mungkin Oh, iya, dan jangan. cuek terhadap sejarah ini, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki sejarah. Dan apabila kita mencintai sejarah, maka sejarah akan Mencintai kita. mencintai kita. Nah,